Tapi kalau nggak selain Allah kan nggak mungkin. Ya udah kita gitu aja. Cintanya sama Allah. Itu baru yakin, wah iya ya. Nah baru saya mulai itu pertimbangin, wah yang saya anut agama orang tua jalannya salah. Yang bener yang ini. Ya udah sampai sekarang. Nama saya Ahmad Victor. Bagaimana Pak Ahmad awal mulanya itu dulu sebelum berucap syahadat tuh agamanya apa Pak? Kristen. Kristen, Iya. Katolik atau Protestan. sampai waktu itu apakah menjadi seorang Kristen yang taat? Sebenarnya nggak juga sih ya. Hmm. Justru yang sekarang baru kita taat. Soalnya kita sekarang tahu, oh kita agama jadi begini nih, jadi muslim ada faedahnya. Terus kita menjalankan begini-begini manfaatnya kita untuk sorga. Itu aja. Bagaimana Pak mulai mengenal Islam itu seperti apa tuh? Pertama-tama sih berat sih, kita kan harus bangun pagi, harus 5 waktu kita nggak boleh lepas. Itu aja. Soalnya saya yakin saya sendiri nih, rezeki apa usaha mau dikabulin apa enggak, ya kewajiban itu kita harus penuhin. Soalnya kan Allah, kamu aja begini untuk mengikuti ajaran saya begitu kan, nggak mungkin Allah kabulin. Nah saya mengikuti itu semua. 5 waktu saya jalanin, bangun pagi ya, pokoknya segala perintah Allah kita ikutin. Dulu mulai mengenal Islam tuh dari teman atau saudara atau ngelihat ceramah atau bagaimana Pak Ahmad? Bukan, justru di sini kan sebelum pindah sini di Mampang di Pupuk Kaltim. Saya diajak teman juga sih, katanya coba sini. Oh saya pikir-pikir ada benernya juga sih. Nah baru saya mulai itu pertimbangin, wah yang saya anut agama orang tua jalannya salah. Yang bener yang ini. Ya udah sampai sekarang. Tahu Islam itu benar bagaimana Pak? Waktu itu Pak Ahmad masih meluk Kristen tuh tahu Islam itu benar tuh bagaimana? Saya yakin gini, misalnya saya minta sesuatu gitu, harus berdoa. Nah itu dikabulin benar. Ada yang diingat terharu atau bagaimana Pak sampai menangis Pak? Waktu itu berdoa bagaimana Pak? Pak Ahmad. Berdoa umum aja. Pokoknya kita minta aja. Tapi kalau nggak selain Allah kan nggak mungkin. Ya udah kita gitu aja. Cintanya sama Allah. Itu baru yakin, wah iya ya. Ya udah sampai sekarang. Ya waktu itu berdoa berarti masih belum bersyahadat kan Pak? Masih menganut agama yang lama Kristen. Setelah syahadat lagi, Oh. itu lebih yakin. Dan kita yakin bahwa Allah ada.
Ya udah, segala jalankan sesuatu harus berdoa, ya benar. Dikabulkan Pak waktu itu Pak. Ya, Apa pertama yang Pak Ahmad merasa yakin setelah masuk Islam berdoa dikabulkan tuh masalah minta apa Pak Ahmad? kayak minta sekarang ini. Saya mau usaha sendiri, dikabulin langsung. Akhirnya sampai saya dagang minuman sampai sekarang, alhamdulillah. Itu yakin. Lah sebelum masuk Islam itu memang usaha apa Pak? Kerjanya kantoran atau? Kantoran. Oh kantoran. Saya di Bakri, tahu kenal nggak Bakri? Oh Bakri. Yang di Cikarang atau yang di? Saya di sini Sunan Said, tahu kan? Oh. Wisma Bakri, Aha, di situ saya. seperti itu. Saya tingkat supervisor. Terus ada penawaran nih. Apa kerja sekian tahun, penawaran sekian-sekian. Ya udah saya ikut aja udah. Habis kerja gitu-gitu aja. Saya ikut aja. Akhirnya saya usaha minuman. Sampai sekarang Berarti di Bakri lama Pak ya? 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Nah terus gimana respon dari anak istri, berarti waktu itu udah berkeluarga Pak ya? Setelah ayahnya atau suaminya masuk Islam bagaimana? Nah, aku masuk Islam, keluarga aku pada nentang. Keluarga saudara pada nentang. Tapi setelah mereka lihat ada kebaikannya, ya udah biasa lagi. Sampai sekarang aman-aman aja. Orang tua masih hidup berarti Pak ya? Udah meninggal dua-duanya malah. Oh dua-duanya. Oh ini maksudnya anak sama istri nih, anak sama istri akhirnya masuk Islam juga Pak? Enggak, istri saya sih emang dari sononya. Hmm. Makanya saya nikah Islam. Oh, iya, iya, iya. Seperti itu ya Pak. Kalau orang tua dulu waktu masuk Islam sudah meninggal atau masih ada? Udah sampai meninggal masih Kristen. Berarti orang tua tahu kalau Pak Ahmad masuk Islam, tahu ya? Bukan tahu lagi, sampai musuhin, ya udah, Oh gitu. kamu lepas dari keluarga. Sampai masalah warisan itu jadi pengaruh. Akhirnya kan meninggal. Ya udah, jadi saudara saya jadi nggak masalin lagi, ya udah. Dapat ikut dapat. Sampai sekarang masih dikucilkan atau bagaimana Pak dengan keluarga? Udah nggak Pak ya? Anak sama kakak atau adik? Enggak. Mereka mulai bisa nerima. Oh gitu, Masya Allah. Nah terus yang begitu mulai masuk Islam itu yang kira-kira masuk akal apa tuh Pak? Secara ketuhanan itu kan di agama yang sebelumnya ada Trinitas. Bukan, saudara saya melihat gini, kata Muslim begini. Setelah saya jalankan, mereka jadi nggak masalah, fine aja. Akhirnya deket lagi sama saya. Ya udah, sampai sekarang anak cucu saya Muslim udah nyaman, udah nggak ada masalah. Yang dianggap Pak Ahmad itu Islam masuk akal apa Pak? Secara ketuhanannya Pak? Ajarannya atau apa dibanding agama yang sebelumnya? Kalau waktu Kristen kan saya bandingin gitu-gitu aja, saya pikir gereja gitu-gitu aja, berdoa gitu. Kalau Muslim 5 waktu aja kita jalanin, ada manfaatnya bener. Kita nih mau apa, misalnya nih kayak saya nih mau jadi pedagang minuman, saya berdoa
berdoa terus. Emang nggak cepet, nggak langsung hari ini kasih, enggak. Tapi benar itu, lama-lama saya juga bisa juga. Akhirnya kan mereka pada lihat, oh iya bener ya dia ada usahanya. Gitu, akhirnya pada seneng. Ya dari usaha saya bisa hidupin istri, anak. Kan ada manfaatnya. Coba kalau agama lain, saya berdoa-doa gitu aja, belum tentu. Nah, kekuatan muslim gitu, faedahnya gitu saya rasain. Tadi maaf Pak, agak mundur ke belakang. Tadi yang membuat Bapak terharu apa Pak? Mengingat masa lalu atau Masih banyak teman-teman saya yang belum hijrah, masih minum alkohol bebas, makanan yang haram cuek. Kalau saya kan udah nggak bisa lagi, kayak babi, saya udah nggak bisa. Saya tahu itu enak, tapi di muslim ada batasan, itu nggak boleh, dilarang udah. Saya kan asli Sulawesi Utara, Manado. Babi boleh, anjing jangan kan, anjing juga boleh. Nah sekarang udah dilarang, babi dilarang, anjing dilarang. Ya pokoknya bertaring aja dilarang, udah. Nah, ada faedahnya, saya pikir ada juga ya, ya benar juga ya. Saya bebas dari darah tinggi, ya kan, dari minum-minuman. Kalau pesta ya minuman, oh cuek aja. Nah kalau saya bisa tolak sekarang, saya nggak bisa, udah maaf aja. Coba kalau sebelum muslim masa tolak gitu. Kalau sekarang kan ada alasan ya kan. Kalau dulu masih belum muslim, mungkin mau nolak gimana, nggak enak. Mau nggak mau ikut-ikutan. Padahal itu racun. tadi belum ini kayaknya belum sempat agak masih belum terjawab Pak ya. Mungkin udah terjawab, mungkin belum secara gamblang ya. Tadi yang membuat Pak Ahmad Victor itu dapat hidayah itu apa ya Pak? Yang membuat dapat hidayah Itu. Islami pilihan saya nih ketika udah masuk umur tua. Saya lihat temen saya, kayak kamu nih hitam nih, tapi dia rajin sholat, wudhu segala macam. Saya lihat mukanya udah nggak hitam-hitam amat, cerah. Nah itu bikin saya tertarik, oh ini ada manfaatnya juga ya. Terus hati dia juga, larangan-larangan itu jalanin, oh bener juga ya. Kalau saya sampai sekarang coba masih ikut-ikutan makan babi ya, RW ya. Karena kalau istilah anjing kan biang, B1. Iya coba, kan saya bisa darah tinggi kalau sekarang kalau nggak ada larangan itu darah tinggi saya bisa. Belum tua mungkin udah mati duluan, orang darah tinggi kan kaitannya jantung apa segala macam. Oh, maksudnya dulu waktu masih sebelum masuk Islam tuh doyan makan-makan yang tadi Bapak sebut. Cuman Bukan sekarang doyan lagi, pakai enak. Makanan enak nih, oke cuek deh, makanan mantem aja. Nah itu akibatnya darah tinggi. Sekarang sembuh setelah berhenti mengkonsumsi itu, jadi sembuh Pak. Bukan sembuh lagi, badan enak. Masya Allah. Saya jogging tiap pagi udah cuek aja, udah nggak ngos-ngosan. Kayak emang saya sih nggak ngerokok ya. Tapi ya, manfaatnya bener gitu. Enak, badan enak, kolesterol terjaga, darah tinggi boleh. Itu manfaatnya. Coba mungkin kalau masih itu, mungkin sebelum tua saya udah mati kali. Karena darah tinggi, karena ada pengaruhnya ke jantung. Teman-teman saya banyak yang itu. Darah tinggi dia mati. Ada penyakit jantung, udah pasang ring, waduh, biar berapa aja biayanya,
coba saya masih lakukan itu. Mungkin bisa jadi gitu juga, bukan itu sih, itu semua karena Allah. Karena Tapi saya yakin itu pasti ada pengaruhnya juga gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ahmad, ini udah mau 15 menit. Pertanyaan terakhir, saudara-saudara Pak Ahmad masih banyak yang meluk Kristen nggak? Masih non muslim semua. Nah itu apa namanya, perilakunya Pak Ahmad atau akhlaknya itu ke saudara-saudara yang masih Jadi kayak mungkin gini Nasrani kan. bagaimana Pak? Jadi kayak gini. Kayak saya sama kakak saya di rumahnya sebulan sekali dia kan masih ngadain agama dia lah. Nah, saya biar diundang, saya nggak ada, lebih baik nggak datang daripada tersinggung kan, nggak datang. Saya alasan karena kerjaan sibuk, udah gitu aja. Dan saya Desember kan mereka masih ngerayain, saya masih diundang suruh datang. Saya alasan gini-gini sibuk lah gitu, karena banyak pesanan orang. Saya alasan gitu aja sampai sekarang. Mereka ngertiin. Tapi di lain hari itu kita tetap datang, biasa, saudara. Itu aja. Ada pesan terakhir nggak Pak buat teman-teman yang mulai mau belajar Islam atau yang baru masuk Islam seperti tadi si Stefan? Nah, kayak tadi ya, saya bilang, kalau belum muslim memang susah. Makan masih bebas, apa aja diajak cuek. Sampai minuman. Tempat kakak saya pasti ada minuman. Ada bir, ada pokoknya macam-macam. Nggak diminum nggak enak, diminum efeknya kita, agama kita kan larang. Ya, jadi serba salah lah. Makanya mendingan seperti sekarang ini, jadi muslim. Kita ada larangan, kita badan terjaga, sehat kan. Makanan kita nggak bisa semua makan. Wah, apa aja hantam dulu, bebas. Sekarang kita ada batasan. Misalnya makanan ini, ya udah dilarang, udah kita nggak usah ikutin. Itu aja gunanya.